Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran kali ini. Video kali ini merupakan lanjutan dari pembelajaran gerak lurus sebelumnya, yang part 3. Kalau belum nonton, silahkan nonton dulu. Nah, ini adalah part keempatnya. Langsung saja, yang akan kita bahas di materi ini adalah kemarin kita sudah membahas mengenai gerak jatuh bebas. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gerak vertikal ke atas. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan itu gerak lurus yang kecepatannya konstan, sedangkan gerak lurus berubah beraturan itu besar kecepatannya itu berubah-ubah. Oke, jadi ini yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Kita udah belajar tentang gerak jatuh bebas. Soal gerak jatuh bebas ini di pertemuan 3. Selanjutnya di pertemuan keempat ini kita akan pelajari tentang ciri dari gerak vertikal ke atas dan soal-soalnya. Oke, jadi apa itu gerak vertikal ke atas? Sesuai namanya, gerak vertikal. Vertikal itu berarti di sumbu Y ya. Jadi ibaratnya ke atas. Sumbu Y itu maksudnya sumbu yang tegak. Nah, dari sumbu yang tegak itu arahnya ke atas. Jadi berlawanan dengan gerak jatuh bebas kemarin, kalau gerak jatuh bebas juga di sumbu vertikal, tapi arah geraknya ke bawah, menuju pusat bumi. Sedangkan ini menjauhi pusat bumi. Jadi itu bedanya. Kalau kemarin geraknya ke bawah, sekarang geraknya ke atas. Nah, nanti apa yang ciri mendasarnya? Sama seperti gerak jatuh bebas kemarin, di sini nilai A itu nilainya sama dengan G. Jadi ingat di sini nanti nilai A, nilai A itu sama dengan G, yaitu bisa 9,8 meter per sekon kuadrat atau bisa 10 meter per sekon kuadrat. Tergantung soalnya ya. Selanjutnya, ciri-cirinya lain lagi, dia punya H lagi. Jadi mirip kayak gerak jatuh bebas kemarin. Tapi kalau gerak jatuh bebas kemarin dijatuhkan dari ketinggian tertentu, sudah diketahui duluan. Kalau yang ini biasanya ketinggian maksimumnya kita belum tahu. Nah, karena dilempar ke atas kan. Dan di sini ada ciri-cirinya, kalau ketika dia nanti sampai di ketinggian maksimum, kecepatan akhirnya bakalan 0. Oke, jadi gimana sih tipe geraknya ini? Jadi ibaratnya gini, kamu melemparkan bola dari titik A yang di bawah ini. Nah, ketika kamu lempar, misalnya kamu lempar dengan kecepatan 40 meter per sekon, anggap. Nah, 40 meter per sekon ini, ketika kamu lempar bolanya, pasti semakin ke atas, kecepatannya akan semakin berkurang. Jadi, misalnya kecepatan di A, pasti lebih kecil daripada lebih besar daripada kecepatan di B. Jadi, di B itu kecepatannya makin kecil. Ntar pas bolanya nyampe C, kecepatannya makin kecil lagi. Karena makin kecil terus, akhirnya nanti dapat satu titik di mana bolanya itu kecepatannya 0. Nah, kayak gambar ini. Nah, di saat kecepatannya 0 ini, berarti dia udah nggak bisa naik lagi ke atas. Nah, ketika dia udah nggak bisa lagi ke atas, inilah di posisi ini, dari titik awal dia dari tanah, itu kita sebut sebagai Hmax. Atau H itu tinggi, berarti Hmax berarti ketinggian maksimum. Jadi bolanya nggak bisa lebih tinggi lagi dari itu. Nah, jadi ingat, ciri-ciri di Hmax itu, kecepatan akhirnya, kecepatan di titik akhir ketinggiannya itu selalu 0. Nah, oke, itu aja ya yang perlu diingat. Jadi ingat, kalau di Hmax ketinggiannya itu selalu 0. Oke, selanjutnya. Nah, kalau rumus yang bekerja pada gerak vertikal ke atas, rumusnya kayak apa sih? Nah, kalau misalnya kamu pelajarin tadi, berarti Ibu bilang kan semakin ke atas kecepatannya semakin berkurang, tetapi berkurangnya secara teratur. Nah, gerak seperti ini merupakan salah satu ciri dari gerak GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan yang sudah kita pelajari di pertemuan kedua kalau tidak salah. Nah, jadi karena dia merupakan salah satu contoh dari GLBB, maka gerak vertikal ke atas juga bisa pakai rumus GLBB. Cuma nanti ada beberapa hal yang perlu diingat. Oke? Jadi ingat dari GLBB kemarin ternyata gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas dua-duanya itu merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya ya. Kita ingat dulu, kalau kemarin gerak jatuh bebas, rumusnya seperti ini kan ya. Nah, di pertemuan 3 nih kita pelajarin. Kemarin
karena arah bendanya ke bawah, karena dijatuhkan dari ketinggian tertentu, maka maka G-nya itu nilainya positif. Ya, karena bersifat mempercepat benda, percepatannya, menambah kecepatannya. Sedangkan kalau digerak vertikal ke atas, karena bendanya itu makin lama berkurang kecepatannya, maka nilai G-nya di sini itu kita negatif. Nah, karena negatif, maka di sini kan nanti sebenarnya ini rumusnya mirip nih. Dari sini ke sini sama kan? Cuman yang beda di positif negatifnya. Kenapa Ibu kasih negatif? Karena di sini nilai G-nya negatif. Jadi kalau misalnya nanti kalian masukkan ke rumus, G-nya nggak usah dikasih negatif lagi kalau udah pakai rumus ini. Langsung masukkan aja, misalnya 10 atau 9,8. Kalau kalian mau pakai rumus ini juga boleh, tapi nanti nilai G-nya dikasih nilai negatifnya. Jadi misalnya min 9,8 atau min 10. Itu aja diperhatikan. Tapi kalau misalnya mau langsung pakai rumus ini, berarti G-nya langsung dimasukin aja nilainya tanpa negatif. Sedangkan keterangan dari masing-masing variabelnya masih sama. V itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, G itu percepatan gravitasi bumi, selanjutnya habis itu T itu waktu, H itu ketinggian, dan sudah. Jadi itu ya, yang lainnya sama. Jadi ini rumusnya gerak vertikal ke atas, dan ini keterangannya. Ini percepatan gravitasi bumi bisa 10, bisa 9,8 ya. Oops, ini lupa nih, tutup kurungnya. Oke, sip. Nah, langsung aja ke contoh soal. Contoh soal pertama, misalnya seperti ini. Dion melempar bola ke atas dengan kecepatan mula-mula 40 meter per sekon. Oke, kita catat dulu. Diketahuinya, kecepatan mula-mula di sini kita anggap aja V0. 40 meter per sekon. Oh iya, tadi Ibu lupa kasih tahu nih. Hal mendasar dari dari gerak vertikal ke atas ialah kecepatan awalnya itu nggak boleh 0. Karena kalau misalnya 0, dia nggak mungkin naik ke atas. Beda hal sama gerak jatuh bebas. Kalau gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya boleh 0. Karena nggak apa-apa kalau 0, dia kan geraknya ke bawah. Tapi karena ini melawan percepatan gravitasi bumi, dia harus punya kecepatan awal. Jadi harus punya ancang-ancang. Oke, jadi V0-nya nggak boleh 0 di sini ya. Yang 0 itu kecepatan akhir ketika sampai di titik tertinggi. Oke, jadi V0-nya 40 meter per sekon, tentukan ketinggian maksimum. Oke, ini diketahui atau ditanyanya itu H max. Oke, jadi di sini ibaratnya A ini posisi awal, berarti di A ini V0-nya itu 40 meter per sekon. Di sini anggap titik tertingginya di B ini. Nah, cirinya di sini V-nya, V akhirnya 0. Nah, ingat 0 meter per sekon. Yang ditanya H maksimum. Nah, H max itu bisa juga kamu cari pakai rumus H langsung, nggak apa-apa. Nggak harus ada H max-nya. Oke. Jadi sekarang kita kerjakan. Gimana nih jawabnya pakai rumus yang mana? Nah, kita lihat dulu. Yang diketahui di sini, kalau misalnya di soal nggak diketahui G-nya, maka kamu bisa pakai G-nya 10. 10 meter per sekon kuadrat. Kedepannya, ketika ada soal-soal yang melibatkan percepatan gravitasi bumi dan tidak diberitahu, kamu bisa pakai langsung 10. Oke. Jadi di sini G-nya 10 ya, ada G, ada V0. Selanjutnya ditanya H max. Apalagi yang kita ketahui, sebenarnya ada lagi, yaitu V akhir. Jadi diketahuinya nambah lagi 1. V akhir. V akhirnya 0 meter per sekon. Nah, sip. Yang ditanya H max-nya. Berarti pakai rumus yang mana? Kalau yang pertama jelas nggak mungkin, karena nggak ada H. Rumus kedua boleh aja, cuman nggak ada T. Jadi jangan dipakai, ntar repot. Rumus ketiga, V-nya ada, V0 ada, G ada, H yang dicari. Oke, berarti kita pakai rumus ketiga. Oke, berarti kita tulis dulu. Jawab H,
Latah banget Ibu. Lanjut. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Oke. Kalau pakai rumus yang ini, G-nya langsung masukkan aja angkanya, nggak usah pakai minus. Oke, jadi V akhirnya 0 kuadrat, V0 kuadratnya, V0-nya 40 kuadrat dikurang 2 kali 10 dikali H. Nah, gitu. Terus 0 kuadrat itu 0, 0 kali 0 itu 0, 40 kali 40 itu 16.600. Terus dikurang 2 kali 10, 20 kali H. Nah, sekarang mau cari H, lebih baik hanya aja nih, 20 hanya kita pindah dari ruas kanan ke ruas kiri. Berarti dari ruas kanan ke ruas kiri itu, tadinya tandanya negatif berubah jadi positif. 20 dikali H sama dengan 1600. Berarti mau cari H, karena 20-nya tadi dikali, pas pindah ruas jadi dibagi. 1600 dibagi 20. Kita coret nolnya, sip. Berarti sekarang sisa 160 bagi 2. Nah, 160 dibagi 2 adalah 80. Satuannya apa? Meter. Nah, di sini juga semua satuannya sudah sesuai ya, meter per sekon, jadi hanya langsung aja meter. Oke, bisa dipahami ya? Jadi ingat, sekali lagi kalau ada rumus kayak gini, tentang gerak vertikal ke atas, dia tanya ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum itu kita peroleh kalau V akhirnya 0. Nah, jadi di sini V akhirnya langsung Ibu kasih 0. Oke, paham ya? Jadi V akhirnya 0 untuk cari H maksimum, makanya di sininya V-nya 0. Kalau misalnya nggak di maksimum, V-nya berapa? Nah, bukan 0. Jadi misalnya nanya, di sini ada titik C nih. Nah, titik C ini misalnya ketinggiannya dari A. Di sini tuh nggak boleh pakai V akhirnya 0. Oke, jadi dikondisikan aja. Sip. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Tina melempar bola ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Tentukan kelajuan dan ketinggian bola saat detik kedua setelah dilempar. Nah, di sini dia bilang detik kedua. Oke, kita tulis dulu deh yang diketahuinya. Yang diketahuinya pertama, kecepatan awal, V0-nya 30 meter per sekon. Oke, sini 30 meter per sekon. Ya, di sini anggap aja nih V0. Oke, selanjutnya dia tanya lagi, tentukan kelajuan dan ketinggian bola. Sebentar, kita ingat dulu G, dia nggak kasih tahu, berarti langsung aja kita tambahin sendiri, meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya, apakah dia ada bilang ketinggian maksimum? Nggak ada kan? Berarti jangan kita pakai dulu yang V akhirnya sama dengan 0. Kita lihat dulu detik kedua setelah dilempar, berarti T-nya aja yang baru diketahui. T-nya itu 2 sekon. Nah, yang ditanya, kelajuan berarti V. V akhir saat T sama dengan 2, baru ketinggian H ketika T sama dengan 2. Nah, berarti ada A sama ada B nih pertanyaannya. Kita cari dulu yang kecepatan. Oke, mau cari V. Diketahui V0, G sama T. Nah, berarti pasti pakai rumus pertama. V sama dengan V0 dikurang GT. Oke, jadi kita pakai rumus itu V, ini yang A-nya dulu ya, V sama dengan V0 kurang GT. V-nya yang ditanya, V0-nya 30, G-nya 10, T-nya 2. Oke, 30 dikurang 10 kali 2. Berarti 30 dikurang 10 kali 2, 20. 30 kurang 20, 10. Berarti 10 meter per sekon. Nah, berarti setelah 2 detik, misalnya anggap nih, di sini yang Ibu tulis di sini itu posisi, sorry ya, yang di sini itu posisi A, di sini posisi B. Anggap nih posisi B ini terjadi ketika T-nya sama dengan 2. Berarti ketika nyampe di posisi B ini, ketika detik kedua, di sini tuh kecepatannya tuh sudah sisa 10 meter per sekon. Tapi posisi B ini belum titik tertingginya. Masih bisa naik lagi karena kecepatannya masih ada. Nah, jadi posisi di sini itu kecepatannya didapatnya sisa 10 meter per sekon. Itu maksud pertanyaannya ya. Selanjutnya yang kedua,
ketinggian di detik kedua setelah dilempar. Berarti sekarang kita nyari H. Pakai rumus yang mana? Nah, di sini kamu boleh pakai, sebenarnya kamu bisa pakai rumus yang kedua maupun yang ketiga. Kalau misalnya mau pakai rumus yang kedua, sekali lagi V0-nya udah ada, T-nya ada, G-nya ada, T-nya ada, boleh. Kalau mau pakai rumus yang ketiga juga boleh. Nah, terus V akhirnya kita masukin berapa? V akhirnya masukin yang 10 ini, boleh. Nah, jadi misalnya Ibu pakai yang rumus kedua dulu ya. H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. V0-nya adalah 30 kali 2 dikurang setengah, G-nya 10, T-nya 2, dipangkatin 2. Oke. Yang dipangkatin 2 ini cukup 2-nya berarti kalau kayak gini ya. 10 sama setengahnya ini nggak dipangkatin 2. Oke, 30 kali 2 dulu. 30 kali 2, 60. Dikurang, yang kalau kayak gini kita kaliin dulu nih, setengah dikali 10. Bisa kan? 10-nya itu maksudnya dibagi sama 2. Kalau kayak gini. Jadi 10 bagi 2, 5. Berarti di sini 5. Hasil dari setengah kali 10 baru dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, tulis aja dulu. 60 dikurang 5 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2. Berarti 4. 60 dikurang 5 kali 4, 20. 10 kurang 20 adalah 40 meter. Nah, berarti di posisi B ini, ketika 2 detik berikutnya, tingginya berapa sih? Oh, ternyata tingginya dari tanah itu sudah mencapai 40 meter. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu lempar benda, kecepatan awal 30 meter per sekon, 2 detik kemudian itu dia bakalan nyampe di 40 meter. Kayak gitu cara penghitungannya. Oke, sekarang kalau misalnya mau pakai rumus yang kedua, rumus yang ketiga, boleh kita buktiin. Beneran sama nggak ya? Kalau misalnya mau pakai rumus yang ketiga, berarti kita tulis di sini V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. V kuadratnya pakai yang ini, 10. Berarti 10 kuadrat sama dengan V0-nya 30 kuadrat dikurang 2 kali 10 kali H, hanya yang dicari. Berarti 10 kuadrat 10 kali 10, 100. 30 kuadrat 30 kali 30, berarti 900. Dikurang 2 kali 10, 20 dikali H. Nah, kalau kayak gini, karena 20 hanya yang mengandung variabel ya, boleh dipindah. Boleh 20 hanya yang dipindah ke kiri atau 100-nya atau 900-nya yang mau dipindah. Sekarang Ibu mau pindah yang 20 hanya nih ke kiri. Berarti tadinya negatif jadi positif. 20H ditambah 100 sama dengan 900. Pindahin lagi yang 100-nya. Dari kiri ke ruas kanan. Karena tandanya positif, berarti jadi negatif pas pindah. Nah, di sini tersisalah 20H. Berarti 20H sama dengan 900 kurang 100, 800. Oke, berarti H sama dengan 800 bagi 20. Coret-coret 80 bagi 2, 40 meter. Nah, sama. Jadi kalian boleh pakai rumus yang mana aja. Yang penting konsepnya benar. Karena pakai ini 40 meter, yang ini juga pakai ini 40 meter. Semoga mudah dipahami ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu kembali di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!